فزللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وأفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يريد الله غير الرميم قل هو الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil 'azim ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا العلماء فإنهم عند الله علماء مكرمون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم وصدق الحبيب النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan berkat nikmat sehat, nikmat panjang umur, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali ditemukan oleh Allah dalam acara yaitu majelis manaqiban dan majelis salawatan di tempat yaitu Sahibul Hajat PT Taladan Makmur Jaya. Alhamdulillah. Dan kita doakan kepada PT Taladan Makmur Jaya, kepada Bapak Haji Bahrul ini dan kepada Bapak Haji Muhammad Su, mudah-mudahan apa yang diusahakannya selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu tiba di jalan yang lurus, itu jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan berkat daripada manaqiban atau auliya Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat majelis salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan apa daripada Sayyidul Hajat mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala niat hajatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kepada orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil jazaa. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka telah datang dalam sebahagian perkataan sahabat dan tabi'in. Inda dzikri shalihin tatanazzalu rahmanir ghaffar. Artinya ketika dibaca hikayat karamat auliya Allah itu,
turunlah beberapa rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Dan berkata sebagian orang salihin, udhkur hadis as-salihin wa samihim wa bi dzikrihim tatanazzalu rahmat wa adur majalis amtana barakatihim wa quburahum zurha idza mamatu. Artinya kalau sebutlah kisah-kisah orang saleh dan hikayat keramatnya, maka di dalam menyebut kisah mereka itu turunlah beberapa rahmat Allah, dan hendaklah kau hadir dalam majlis orang saleh, niscaya kau mendapat berkah mereka itu. Dan hendaklah kau ziarahi kubur orang saleh apabila mereka sudah wafat. Maka tatkala aku dengar riwayat yang tersebut itu, terbukalah hatiku untuk menghimpunkan sebagian manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi penyusunnya dan bagi orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca hikayat manaqib daripada aulia Allah Subhanahu wa taala, khususnya manaqib daripada Tuan Syekh Muhammad Saman, dan alhamdulillah kita pada malam ini termasuk daripada bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada malam ini juga kita termasuk daripada memperingati haul daripada Allah yarham guru kita Gus Ukul bulan ini lah. 3 beberapa hari lagi timbul 5 daripada bulan Rajab. Nah, jadi mudah-mudahan dengan berkat kita masih diberi oleh Allah panjang umur. Mudah-mudahan ini tanda Allah sayang lawan kita seberataan. Sehingga dengan berkat kita masih diberi oleh Allah panjang umur, mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita dengan berkat kemuliaan Rasulullah, dengan berkat kemuliaan aulia-aulia Allah, mudah-mudahan seluruh kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajah Nabi kita khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Nabi kita sebaik-baik manusia orang yang panjang umurnya, tapi Nabi kita semakin baik perbuatannya. Nah, itu Nabi kita mudah-mudahan semakin kita diberi oleh Allah panjang umur, artinya semakin bertambah kebaikan kita. Mudah-mudahan dengan berkat kita masih diberi oleh Allah panjang umur, mudah-mudahan kita kawal menggunakan sisa-sisa umur kita dalam kebaikan, mudah-mudahan. Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu adalah seorang ulama besar yang menghubungkan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat wali kutub di dalam Nabi Madinatul Rasul, yang mempunyai kelebihan dan keramat yang besar. Lagi beliau keturunan Rasulullah dan bermadzhab Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 1130 daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Nabi Madinatul Rasul. Di masa kecil beliau diasuh dan dididik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama, dan beliau sangat berbakti kepada orang tuanya. Dan adalah kebiasaannya Tuan Syekh Muhammad Saman ketika masa kecilnya sampai besarnya hingga sampai kepada makam mursyidnya adalah seluruh kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu dan kepada sekalian orang yang fakir dan miskin, dan lagi pula supaya berkhidmah membantu kepada segala orang yang datang ziarah kubur Rasulullah, daripada orang yang alim-alim dan orang yang saleh-saleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Nah, jadi memang mereka itu sifat sidin duduk, sidin kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena orang menuntut ilmu itu adalah mereka itu menuju ke jalan Allah. Kenapa? Artinya mereka itu menuju ke jalan Allah, artinya mereka itu menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ujar Nabi kita, ujar Sayyidina Ali, maka nabi talabil ilmi kanatil jannatu bi talabihi ujasidin. Barang siapa jasidin ujasidin Ali, maka adalah bi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu agama. Nah, adalah surga itu di dalam tuntutnya. Jadi artinya
sama kita itu membuat diri kita ini hendak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita malam ini termasuk daripada majlis ilmu, majlis apa, majlis aulia Allah Subhanahu, apalagi majlis aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala makin ya ajalah. Kenapa aulia Allah itu artinya kelebihannya itu banyak benar. Nah, artinya kada kawah kita daripada kebanyakan kelebihan daripada mengisah daripada kelebihan aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya, barang kita dapat syafaat daripada aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adalah tadi tabiatnya aja bahasa kita tuh kebiasaannya tuan sama-sama ketika masa kecilnya sampai besarnya hingga sampai kepada apa maka musiknya adalah kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu dan kepada sekalian orang yang fakir dan miskin, dan lagi pula sukai berkhidmah membantu kepada segala orang yang datang ziarah kubur Rasulullah, daripada orang yang alim-alim dan orang yang saleh-saleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah Tuhan saya Mama Saman sangat kasih kepada Tuhannya dan benci kepada dimurkanya dan mengekalkan musyahadah dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adab dan melawani akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tidak tidur ia pada ketika malam hari paling sedikit dua, dan apabila ia diberi bantuan oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur maka keluh kesana ia seperti orang sakit. Aulia Allah ada kita kada laginya sudah berbantalnya pada guringnya lah. Nantinya apabila kita mengisahkan daripada kisah ikat wali-wali tertunduk sebelah tangan kita. Kenapa? Mereka itu luar biasa ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita memang aku aja sudah kita ini jika kemudian kita mengibaratkan lawan mereka, jika bahasa kita tuh jawabannya ketinggalan kita lah. Jangankan dari segi ibadah, dari segi perbuatannya sudah kita, dari segi kata-katanya sudah kita, kan kada kawan kita menjaga yang lain daripada mereka. Itu harapan kita satu aja, udah kita dapat berkahnya kan? Kenapa? Karena ujar kalau Abu Yazid Al-Bustami sidin berkata, Yazidin Habib Aulia Allah liyuhibbuka bainallah ta'ala dan ila qulubi awliyaihi fala'alahu yanwilah mikapi qalbi walihi fayaghfira laka. Yazidin apa Yazidin? Artinya Yazidin cintailah wali-wali Allah supaya dapat mereka mencintai engkau. Karena apa Yazidin? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang di dalam hati para walinya. Dan kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memandang dalam hatinya wali-wali Allah menjadikan sebab apa Yazidin? Menjadikan sebab engkau mendapat keampunan Allah. Itu harapan kita sebenarnya. Kita ini mengaku aja sudah ya orang yang paling banyak bisa dosa. Tapi kita hidup di zaman sekarang ini sudah mau kekanakan tuh tahu benar ini zaman capok sudah. Karena ini zaman now nya dobang sudah. Artinya kada kawan ditangguh lagi, jangankan manusianya tak apa. Hari ini kada kita tangguh lagi sudah ya lah. Damo sudah kalau kan kita tahu menangguh hari ini musim panas kada kawan lagi pinanya sudah. Dan kenapa mulai hari sudah bulan yang ditampaikan oleh Allah lawan Nabi kita pada malam Lailatul Qadar. Dan pada waktu Nabi kita ila tusyriya ila sama tadi, pada waktu malam Nabi kita dinaikkan Allah ke langit. Nabi kita diuji oleh Allah dengan didatangkan dengan berbagai macam ujian. Di antaranya ada seorang perempuan yang Tuhan beri hias dan memanggil lawan Nabi kita dari kayak tugurulah. Sudah waktu itu sudah Tuhan sudah apa kita waya ini sudah kada sesuai memang kali itu sudah yalah. Artinya macam-macam sudah kejadian-kejadian. Apalagi pada abad sudah Nabi kita madahkan juga sudah banyak sudah umat kita ini menggawi-gawian yang sudah dilarang oleh Allah. Ya yang dibadah oleh Nabi kita ditenggelamkan bumi, didatangkan api ini binanya bukan lagi mewajah api, bina kebanyakan ini. Sudah dibadah oleh Nabi kita sudah nomor baru abad yang telah lalu sudah. Karena didatangkan api, ya Nabi kita yang kasih toko hari kita pakai api tadi. Dan kemudian mulai ke bumi macam-macam tanah longsor, banjir dan sebagainya. Itu sudah dipandang oleh Nabi kita wah ini kita merasanya wallahu alam maka sudah ada namun Nabi kita masak seperti itu sudah.
Nabi kita sudah dikisah oleh Nabi dan mudah-mudahan harapan kita mendapat keampunan daripada seluruh kesalahan kita, dosa-dosa kita, dengan berkat kemuliaan daripada Rasulullah, dengan berkat kemuliaan daripada ahli baitnya Rasulullah, dengan berkat kemuliaan daripada aulia-aulia Allah, dengan berkat kemuliaan daripada guru-guru kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian dan lagi pula ia membanyakan puasa sunnah dan membanyakan riadah. Artinya kita ada panjang lebar lah, kita ambil dari ringkas saja. Arti riadah yaitu membersih hati daripada sifat-sifat yang kada baik dan menjauh daripada titik-titiknya, hingga daripada yang hal sekalipun. Dan laki tua sama-sama pernah di waktu kecilnya disuruh orang tuanya masuk ke tempat makan makanan karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat dia makan seolah-olah kada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya mengajar Quran di waktu kecil. Lalu dikabarkan oleh orang tuanya daripada hewan anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah kau takut akan anakmu itu jadasa, dan ragu lagi bahwasanya ia adalah waliullah dan tidak khilaf lagi antara segala ulama. Itu tak ujar guru Sidin. Kenapa? Karena guru Sidin melihat sudah ujar kita kebiasaan Sidin sudah mulai lagi kanak-kanak sudah nangka itu kebiasaan kita tujuh beribadah, ketujuh melatih-latih diri beribadah kepada Allah. Oh jadi ujar guru Sidin sesuai aja. Sidin ini mendapat kemuliaan, dapat keramat. Kenapa? Apabila kita hamba Allah, kada pandang laki-laki baik bini-bini kada pandang. Apabila ia mau menggawi ibadah nang wajib serta memperbanyak ibadah nang sunat, lawan ujur lawan ilmunya. Wajib sunat rukunnya, ujur ia menggawinya. Nah maka si hamba itu mendapat kemuliaan, mendapat keramat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa aja hamba Allah. Dan di antara Tuhan Syekh Muhammad Saman mulai kanak-kanak nampak sudah keramat Sidin diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orangnya kanak-kanak kejelaginan. Kemudian lagi pula Tuhan Syekh Muhammad Saman pada ketika musim dingin, apabila tidur di atas tikar ambal yang baik dan bantal, maka dilihat oleh orang tuanya akan dia mengambil air, kemudian dipercikannya di atas tubuhnya sendiri supaya dia tidak bisa tidur dari dingin itu. Allahu Akbar. Terbalik lawan kita lah itu bang aulia Allah. Makanya kita nampai rasa malu kita apabila kita memisahkan daripada sifat orang-orang soleh, sifat daripada aulia Allah. Apa artinya? Luar biasa ketaatannya kepada Allah. Artinya mereka itu menjaga akan waktu. Ada kita dijaga oleh waktu itu kita apa? Sombong jadi kita lah. Ada mereka yang menjaga akan waktu. Ada kita ada waktu yang menjaga kita itu kita beda itu. Nah itu bedanya kita lawan aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahnya kita dapat berkahnya lah. Kita mengaku aja kitanya orang yang banyak bisi dosa, kita harapan kita ke lain. Mudah kita dapat berkah daripada guru-guru kita. Kenapa? Karena orang alim itu, ulama itu, aulia Allah itu luar biasa kelebihannya. Nah dengan berkat kita mudahan, dengan berkat kita pernah aja berguru lawan guru-guru kita. Ujian Nabi kita dapat manzara aliman baka anama zarani, barang siapa ziarah akan orang alim, ulama, orang saleh, aulia Allah, maka nama zarani dan Nabi kita. Maka seolah-olah seperti ziarah yang akan aku hanya ada kegampangan pada orang-orang alim itu, apalagi wali Allah. Kemudian mulanya Nabi kita man safah aliman maka nama safahani. Ujian Nabi kita barang siapa berjabatan tangan, ujian bahasa kita bersalaman lawan guru-guru kita, orang alim, orang saleh, aulia Allah, maka nama safahani ya Nabi kita. Maka seolah-olah berjabatan tangan dia lawan aku ya Nabi kita. Ada kegampangan. Kemudian belang ujian Nabi kita, waman jalasa aliman maka nama jalasani. Barang siapa sakadudukan lawan orang alim, lawan orang saleh, aulia Allah, maka nama jalasani jalan kita. Maka seolah-olah
seperti kedudukan yang akan takut ya Nabi kita. Nabi kita alhamdulillah biasa aja kita kedudukan lawan aulia Allah. Seperti seumpamanya Allah yarham guru kita, guru sekumpul. Seperti Allah yarham guru kita, guru Zuhdiano, itu yakin kita. Itu aulia Allah sesuai lawan gurunya, nama mimpingnya siapa kita tahu seberataan. Kita tahu gurunya siapa, guru sambung ke guru dari guru ke guru, akhirnya sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya apabila kita berguru, apalagi kita hidup sekarang ini, hati-hati kita melihat guru itu kadang-kadang kita sembarangan. Kita lihat kalau gurunya siapa gurunya. Kalau kita salah pilih guru. Kenapa? Karena ujian Nabi kita man lam yakun lahu syaifun fasaitanu syaifukum. Itu kada salah guru lah. Apa artinya siapa nang kada bisi guru, kada bisi guru? Apa aja maka Nabi kita setan lah jadi gurunya. Namun sudah setan jadi gurunya, ya hangko itu harus tuh. Bahasa orang dari hangko itu harus hanya tuh artinya kada beriman lagi, kada deremnya lagi. Itu tuh apabila kada di tukang bimbingnya. Mudah-mudahan kita dapat berkah guru kita. Kenapa? Karena orang alim itu apabila kita menurut daripada orang saleh itu selamat tak sudah kita. Apakah tanda orang cinta lawan wali itu cinta kepada orang saleh itu? Ayyaqtana kalama habibi ala kalami ghairi. Bahwa ia memilih perkataan orang yang ia cintai dan meninggalkan perkataan yang lain itu. Kada menurut lagi dan orang lain kada mirau lagi. Menurut daripada orang yang dicintainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang betul-betul cinta kepada orang-orang saleh, cinta kepada guru-guru kita, cinta kepada aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat berkah daripada Allah yang guru kita, guru sekumpul. Kenapa? Karena kita ini termasuk daripada bulan Haul Sidin. Walaupun Haul Sidin tahun ini tiada kan, tapi hati kita tetap di mana-mana kita menandakan cinta kita lawan, tetap kita memperingati lawan Sidin. Itu tanda kita betul-betul cinta lawan. Jadi mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang cinta lawan aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ujian Nabi kita, barang siapa di dalam hati seorang hamba itu ada cinta kepada aulia Allah, di hati kita ada cinta kepada aulia Allah, apa aja Nabi kita kada dicatat kesalahannya seumur hidupnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan seluruh kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala zahir batin. Dan kita doakan kepada sahibul hajat, apa yang dinyatakan, apa yang dihajatakannya, Allah kabulkan niat hajatnya. Dan kepada kita berantahan, apa yang hajat kita seberantahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya kada panjang lebar ala kadarnya. Kalau ada kekurangannya, salah khilafnya, banyak-banyak minta ampun dan maaf. Ulun akhiri wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.